Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para perintis painter? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, mungkin di informasi kali ini teman-teman, di sini banyak banget teman-teman yang tanya tentang mengenai proyek-proyek dari P-Network. Nah, jadi buat teman-teman semua, informasinya sudah tersebar luas, di mana buat teman-teman sekarang ini banyak banget ya YouTuber yang ngebahas tentang mengenai masalah si P-Network ini. Tetapi di sini kita ini bahasnya nggak terlalu bla 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 bla. Kita lihat kenyataannya aja teman-teman. Nah, di mana buat teman-teman semua, di sini ada yang tanya, Bang, sebenarnya kapan Bang untuk listing si P-Network itu? Nah, jadi buat teman-teman semua, P-Network ini akan segera listing di tahun 2024 open mainnet teman-teman ya. Ini direncanakan, tetapi ada syaratnya yaitu selesai KYC ya, para user penambang P-Network. Itu fakta yang pertama. Jadi kalau misalkan rencananya 2024 ini listing tetapi belum selesai tuh, yang penambang awal belum pada KYC, belum pada migrasi dan lain-lain, otomatis itu bakal di cancel bisa jadi tahun 2025. Itu fakta yang pertama. Kemudian fakta yang kedua teman-teman. Di mana untuk fakta yang kedua ini, kemarin untuk Cheng Diaovan, istrinya dari Nicholas Kokalis, ya tim inti atau mungkin core timnya itu sendiri. Dia itu live streaming teman-teman ya, beliau live streaming, di mana beliau ini menantikan ya akan segera terjadi mainnet di P-Day ya, di P-Day, hari ulang tahun P-Network teman-teman. Nah, jadi ini yang kita tunggu-tunggu. Di mana beliau itu mengungkapkan teman-teman ya, dia itu ngungkapin bahwasanya untuk P-Network kalian bisa lihat ya, dia itu streaming ya. Dia itu bilang open mainnet 2024. Ya, Cheng Diaovan ya baru saja mengumumkan di live streaming bahwa P-Network akan diluncurkan tahun ini. Jaringan kami akan membuahkan hasil di tahun ini. Kami telah terlibat dalam berbagai ya negosiasi dengan pemerintah Tiongkok. Ya, jadi kayak gitu teman-teman ya. Jadi ya masalah kendalanya yang pertama di jaringan itu sendiri, di komunitas itu sendiri ya, untuk KYC itu belum pada selesai, yaitu fakta yang ketiga teman-teman ya. Nah, jadi syaratnya itu harus selesai dulu tuh ya. Kalau nggak selesai bisa diundur. Rencana, yang namanya rencana itu bisa jadi bisa enggak teman-teman ya gitu kan ya. Tapi mudah-mudahan kita doa, mudah-mudahan di tahun ini teman-teman ya, kalau bisa di PD-nya. Itu ya fakta yang ketiganya. Kemudian berikutnya ya, tim inti kendala berikutnya itu untuk negosiasi legal ya, legal standing di setiap negara. Ini soalnya teman-teman apa ya? Ini tuh mengakses gitu loh, mengakses ke setiap negara gitu. Jadi setiap negara itu punya aturan itu ya, harus ditaati gitu kan. Apalagi menggunakan mata uang digital ini ya teman-teman ya. Jadi negosiasi dengan pemerintah ya, pemerintah setiap masing-masing negara. Terutama mungkin Tiongkok ya, Vietnam, Kamboja, Indonesia, Filipina dan seluruhnya teman-teman ya. Semua negara, 210 negara yang ikutan berkontribusi dalam penambangan P-Network ini. Jadi dia itu sedang ya negosiasi ya teman-teman ya, negosiasi dengan pemerintah Tiongkok, dan kemudian nanti setiap perwakilan negara itu ada masing-masing, dan nanti dia mengusahakan untuk legalisasi di setiap negaranya mereka masing-masing, termasuk negara kita yaitu Indonesia teman-teman. Nah, itu fakta yang keempatnya. Oke, mungkin sampai sini teman-teman paham ya. Jadi kesimpulannya buat teman-teman semua, kalau nanya P-Network itu bakal listing, itu benar atau tidak? Tentunya iya, P-Network itu bakal listing. Cuma waktunya kita tidak tahu. Soalnya ada dua sebab. Ya, yang pertama itu tadi untuk di jaringan masalahnya itu ya, untuk KYC-nya belum pada selesai karena dicurigai akun bot, sehingga ini menimbulkan trans ya. Nah, menimbulkan itu teman-teman, jadinya cemburu sosial. Kenapa sih orang-orang yang dulu-dulu itu belum KYC
yang sekarang yang baru gabung di KYC gitu kan ya. Nah, di situ timbul seperti itu teman-teman. Ya, ini berbentuk ketidakadilan kayak gitu kan. Di masing-masing setiap orang berpikiran seperti itu. Tetapi juga ada yang positif. Ah, gratis ini kan kita nambang-nambang kayak gitu. Nah, kemudian fakta berikutnya di sini teman-teman, untuk yang satu ini itu masalah GCP ya. GCV ini yang digadang-gadang teman-teman. GCV ini yang digadang-gadang ya. Harganya bakal di angka begitulah. Kalian tahu GCP ya. Ini benar atau tidak Bang? Nah, di sini saya nggak tahu ya untuk masalah kayak kayak gini nih, aku nggak tahu ya masalah GCV ini aku nggak tahu teman-teman. Ya kenapa? Ya nggak tahu kok tanya saya gitu kan. Kalau saya ini cuma komunitas yang berusaha untuk menjelaskan sesuai fakta dan data ya. Kita nggak mau halu-halu sebab ini project-project kayak gini ya teman-teman ya. Nah, kalau menurut saya teman-teman, di network ya ada yang bilang ya, ah ini seenak EDW gitu kan ya, seenak EDW. Ah, masa di sini di P network tertutup ini banyak pengepul ya, pengepul ini nerimanya di angka 3.000 sampai 4.000 gitu kan bilangnya. Nah, mereka ini tukang serok. Sebenarnya kayak gini teman-teman ya. Ketika ketika open minded tertutup ya, jadi tim inti itu ingin ya menguji jaringan mereka, keaktifan ya dari si project mereka dan kemudian sejauh mana project ini berkembang. Jadi itu tujuan dari tim inti ya, transaksi ya. Dan kemudian yang kedua, menciptakan likuiditas sehingga terjadi liquidity. Dan kemudian nanti ketika ada di exchange itu liquidity pool teman-teman ya. Jadi kayak gitu. Dia itu berusaha membiarkan open mainnet secara tertutup. Itu tujuannya untuk menciptakan yaitu apa? Itu tadi ya, liquid ya, menciptakan liquid. Gimana caranya? Gini teman-teman, kalau proyek cryptocurrency token baik itu mungkin koin, biasanya dia melakukan vesting ya, penjualan token di awal untuk menarik apa? Investor, sehingga ada likuiditas di situ. Mereka jual di awal, kemudian terjadilah likuiditas di situ. Uangnya sudah ada. Kemudian mereka pun gimana caranya untuk mengembangkan ya, cara dengan airdrop, cara dengan apapun itu gitu kan ya. Yang penting dia mencari likuiditas, mencari modalnya di situ ya. Tetapi kalau P-Network ini saya berpikirnya luar biasa. Kenapa? Ya, tim inti ini memberikan teman-teman ya, dia itu memberikan apa ini teman-teman? Pembiaran gitu. Sehingga terbukalah open mainnet ya. Jadi mainnetnya mainnet tertutup. Itu tujuannya cuma satu sebenarnya ya, mencari liquidity teman-teman ya. Sehingga nanti terjadilah likuiditas, trans kepercayaan timbul dari masyarakat ya. Contohnya aku percaya dengan mata uang Pi ini gitu kan. Nah, harganya sekian. Saya rela kok ya menukar Pi ini dengan barang saya. Nah, itulah liquidity-nya yang terhebat dari Pi Network. Kalau liquidity yang lain, teman-teman, mereka itu mencari modal dari para investor. Mencari modal dari iklan. Nah, jadi bedanya kayak gitu. Kalau proyek yang lain, dia ngambilnya investor, ya, melakukan vesting, kemudian melakukan iklan, ya, ngambil AdSense di situ, itu dijadikan liquidity mereka. Tetapi kalau untuk si Pi Network ini teman-teman, ya, dia itu enggak, ya, untuk Pi Network ini dia itu apa ya? Kayak mana jelasinnya teman-teman? Liquidity dari Pi Network itu trans, yaitu kepercayaan. Sehingga kalau misalkan kawan-kawan sudah percaya ya, para perintis Payoneer semuanya, seluruh community percaya dengan Pi, otomatis itu akan ada harganya dan kemudian liquidity itu nggak usah dicari. Itu akan datang sendiri. Caranya kayak mana? Ya itu tadi, ketika orang sudah percaya, mereka itu rela mengeluarkan barang mereka di barter dengan Pi. Itu tujuannya teman-teman ya. Makanya dibiarkan untuk si Pi Network ini itu ya dijalankan. Ya, tujuannya cuma itu aja. Nah, kemudian setelah itu teman-teman, kalau misalkan semuanya komunitas sudah percaya, mereka melakukan barter, terjadilah liquidity. Ya, liquidity itu.
Nanti kalau misalkan sudah ada liquidity itu, teman-teman karena ini nggak pakai modal sama sekali ya. Dari tim inti pun enggak teman-teman ya. Modal kepercayaan doang ya. Nah, kalau kita sudah percaya, kita rela kok ya menukar barang kita, teman-teman. Menukar barang kita dengan P-Network itu tadi. Ya, terjadilah yaitu liquidity. Sehingga ketika nanti ada di ketika ada di exchange terjadilah liquidity pool ya. Liquidity pool ini dari mana? Itu dari tadi ya, orang-orang yang rela menerima bahwa harga setiap Pi itu sekian-sekiannya teman ya. Jadi kayak gitu. Nah, jadi intinya ketika open mainnet secara tertutup itu mencari likuiditas. Kayak gitu teman-teman. Di sini pun di antara kedua belah pihak itu teman-teman tidak ya, gak ada yang dipaksa. Ketika kalian pengen melakukan barter gitu kan, itu ya kalian itu di antara kedua belah pihak itu udah setuju gitu kan. Nah, termasuk dengan GCP. Apakah benar Bang kalau GCP ini? Kalau GCP itu teman-teman ya tentunya kalau aku nggak tahu ya GCP itu benar atau enggak. Ini itu segelintir, sekelompok ya, kelompok orang-orang yang mendukung ya harga Pinetok itu tinggi. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Ah, sehingga siapa sih yang nggak mau harganya tinggi dari Pinetok ini? Kita pun maulah, aku pun maulah kayak gitu teman-teman ya. Cuma untuk kepercayaan masyarakat itu masih percaya atau mungkin rela mengeluarkan liquidity, rela untuk menukar barang mereka dihargai dengan angka 4.000, 3.000 rupiah. Itulah yang terjadi fakta dan datanya. Ya, nah kalau misalkan GCV, orang-orang yang percaya sekelompok GCV mungkin saja mereka melakukan barter dengan harga GCP, tetapi terbatas. Jadi kayak gitu ya. Jadi ketimpangan sosial terjadi teman-teman ya. Ada yang sekelompok mendukung tinggi, ada yang sekelompok melihat fakta dan data, ada sekelompok itu di tengah-tengah aja, ke kanan enggak, ke kiri enggak, ke condong kanan enggak, condong kiri juga enggak. Ya kayak gitu teman-teman ya. Nah, jadi intinya buat teman-teman semua, itulah ya tujuan dari tim inti. Apakah terjadi Bang GCV? Kita pun nggak tahu. Itulah fakta dan datanya teman-teman. Kalau misalkan kalian pengen beli ya, mempercayai ya silakan beli aja. Kalau misalkan harganya kalian bakal tinggi, kenapa enggak sih? Kalian ya barter aja, beli aja tuh koin gitu kan. Nah, kalian belinya di mana? Ya dengan orang-orang terpercaya lah kalian bisa beli. Kalau misalkan kalian nggak percaya, ya sudahlah kalian tambang saja teman-teman. Itu fakta yang terjadi tentang mengenai proyek dari P-Network. Jadi cukup sekian buat teman-teman semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah wa maghfirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.